Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Semangat ya. Ya, baiklah anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita sudah sampai tema 3. Jangan lupa nanti tema 1 dan 2 dikumpulkan ya. Dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 yaitu kita belajar bahasa Indonesia dan IPA. Dalam belajar bahasa Indonesia, kita belajar tentang menjelaskan isi iklan. Kemudian belajar IPA, kita sudah belajar tentang organ pencernaan hewan dan fungsinya. Kalau kemarin kita belajar tentang organ pernapasan, sekarang kita belajar tentang organ pencernaan. Bentar. Ya, kita belajar tentang organ pencernaan hewan dan fungsinya. Coba anak-anak, dalam melengkapi organ pencernaan pasti anak-anak membutuhkan makanan, ya. Anak-anak kalau makan 4 sehat 5 sempurna, coba yang bisa menyebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna apa saja? Nasi. Buah-buahan. Susu. Iya. Lauk-lauk, sayuran, buah-buahan. Nah, sebagai penyempurna apa? Susu. Nah, susu itu hewan yang menghasilkan susu. Hewan yang bisa diambil susunya salah satunya adalah apa anak? Sapi. Ya, sapi termasuk salah satu hewan ruminansia. Hewan apa anak-anak? Hewan apa anak-anak? Ruminansia. Hewan apa? Ruminansia. Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia yang lain adalah contoh hewan ruminansia selain sapi adalah kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan dari hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia ini terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang khusus atau spesifik. Selain itu, pencernaan makanan hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob. Mikrob itu bakteri dan protozoa. Coba diperhatikan ya.
Mikrop tersebut dapat mencerna rumput. Dari buku ensiklopedia hewan yang pernah anak-anak baca di perpus, belajar tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Salah satunya adalah sapi. Makanannya apa sapi itu anak-anak? Rumput. Rumput. Pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Ya, rumput masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi itulah terdapat organ-organ pencernaan. Jadi kita membahas tentang organ pencernaan hewan khususnya pada sapi. Yang pertama yang dinamakan gizi. Gizi ya ini ya. Ini gizi. Bukan gigi, salah ketik ya. Gizi sapi itu terdapat dari, ya coba perhatikan. Nomor 1 itu nulisnya apa anak-anak? Gizi kan? Itu salah ketik ya. Yang betul gigi. Dicatat nomor 1 alat pencernaan organ pencernaan sapi yang pertama gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Makanannya sapi Untuk mengunyah makanan. apa? Rumput. Ya, berarti gigi sapi itu tersusun dari gigi seri yang gunanya untuk memotong rumput di dalam mulut ya. Kemudian gigi geraham untuk mengunyah rumput karena makanan sapi adalah rumput. Kemudian organ pencernaannya yang kedua yaitu lidah. Lidah sapi sambil dicatat ya. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah tadi masuk ke dalam lambung. Kemudian organ yang ketiga, saliva. Saliva itu merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva itu berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukuran lambung sapi itu jauh lebih besar dari ukuran lambung manusia. Nah, lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi juga terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dicatat pelan-pelan. Lambung sapi ada 4 bagian, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Jadi, organ pencernaan sapi tadi cuma ada 3, gigi, lidah, dan saliva. Sekarang, bagian lambung yang pertama rumen atau yang disebut dengan perut besar. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri.
Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat istirahat, makanan kembali ke mulut, kemudian dikunyah kembali. Setelah yang kedua kalinya, baru makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Perhatikan. Sekarang, retikulum atau perut jala itu di dalamnya terdapat makanan kembali yang mengalami proses proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Nah, di dalam perut inilah terjadi proses aborsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk. Maksudnya benda-benda asing itu selain rumput ya, yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Itu bagian lambung yang kedua, retikulum. Jadi bagian lambung yang pertama rumen atau perut besar, bagian lambung yang kedua retikulum atau perut jala. Kemudian bagian lambung yang ketiga itu adalah omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencerna. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah atau perut masam inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Jadi lambungnya sapi itu terdapat pada abomasum atau perut masam. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan tadi oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum tadi, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus pada seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses aborsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Coba perhatikan di sini ada gambar tentang bagian-bagian sapi, lambung sapi. Nah, ini anak-anak, rumen itu di sini. Rumen. Ya, yang warnanya merah. Omasum. Bagaimana bedanya? Biar lebih besar ya. Ini rumen. Yang warnanya ungu itu dikatakan omasum. Yang warnanya hijau, diperhatikan, namanya abomasum. Nah, perut yang warna merah yang sebelah awal ini dinamakan retikulum. Itu dari kita tentang alat pencernaan pada hewan. Coba saya ulangi lagi. Sapi termasuk salah satu hewan apa tadi anak-anak? Iya. Hewan apa? Ruminata. Yang keras suaranya.
Coba ditunjuk aja sama yang cepat ya. Coba Sofib. Sapi termasuk hewan apa, Kip? Ruminan? Iya. Yang lainnya diam ya, yang nggak ditunjuk. Kemudian David. Bagian-bagian organ pencernaan pada sapi yang pertama apa, David? Apa, David? Gigi. Kemudian Oza. Bagian organ pencernaan sapi yang kedua apa, Oza? Yang sudah menjawab dulu ya. Lidah. Apa, Raza? Lidah. Kemudian Faiz. Organ pencernaan sapi yang ketiga apa, Faiz? Saliva. Ya. Bagian-bagian lambung pada sapi tadi ada 4. Ya, bagian lambung pada sapi tadi ada 4. Coba sebutkan, Kanaya. Nomor 1 apa, Kanaya? Yang lainnya diam. Apa, Kanaya? Bagian lambung sapi. Yang nomor 1 apa? Rumen. Kemudian yang kedua. Azza. Bagian lambung sapi yang nomor 2 apa, Azza? Retikulum. Terus Dava. Bagian lambung yang ketiga apa, Dava? Apa, Dava? Oh. Kemudian bintang. Apa bintang bagian lambung yang ketiga? Kalau nggak bisa jawab, berarti nanti mengerjakan tugas. Kemudian nanti Kak, bagian lambung yang ketiga apa? Yang lain diam, yang lain diam. Adli, apa bagian lambung yang ketiga? Apa? Yang keras, Fadli nggak dengar. Oh, masum. Ya, abu masum. Ya, itu tentang alat pencernaan atau bagian-bagian lambung pada sapi. Selanjutnya, materi kita selanjutnya kita membahas tentang isi dari sebuah iklan. Ini sama. Nah, ini kita sekarang belajar tentang menjelaskan isi dari sebuah iklan. Iklan itu merupakan salah satu media untuk apa, anak-anak? Menginformasikan suatu produk kepada
halayak atau kepada masyarakat umum ya. Nah, iklan itu ada beberapa jenis sesuai dengan tujuannya. Iklan, macam-macam iklan sesuai dengan tujuan. Yang pertama yaitu iklan komersial. Iklan komersial itu iklan yang tujuannya untuk menawarkan barang atau jasa agar orang-orang itu tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian misalnya iklan tentang produk makanan atau minuman. Nah, tujuannya apa? Untuk menyampaikan pesan kepada khalayak atau masyarakat umum untuk melakukan atau tidak melakukan. Itu namanya bagian atau jenis iklan yang kedua, yaitu disebut dengan iklan layanan masyarakat. Jadi kalau iklan komersial itu tujuannya untuk menawarkan barang atau jasa agar orang tertarik untuk membelinya, sedangkan iklan layanan masyarakat itu tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada khalayak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang telah diiklankan tadi. Nah, iklan layanan masyarakat itu tidak bersifat komersial, tujuannya tidak untuk jual beli atau menarik orang untuk membeli, tapi sifatnya non komersial. Tujuannya apa iklan layanan masyarakat itu? Pentingnya mengonsumsi makanan sehat, itu contohnya biar anjuran jaga kesehatan, itu termasuk iklan layanan masyarakat supaya kamu melakukan seperti protokol kesehatan saat ini masa COVID ya, itu namanya contoh dari iklan layanan masyarakat. Iklan untuk menghindari makanan yang tidak sehat atau menghindari makanan yang kurang nutrisi. Nah, itu contoh dari iklan layanan masyarakat. Di sini ada beberapa contoh iklan. Nah, ini contoh iklan layanan masyarakat dan iklan yang sifatnya komersial. Tadi iklan yang sifatnya komersial itu tujuannya apa? Tujuannya apa, anak-anak? Untuk mengumumkan. Untuk apa tadi? Untuk mengumumkan suatu barang, Bu. Menawarkan suatu produk, bisa jasa, bisa berupa barang. Ini contohnya iklan komersial. Menawarkan produk minuman dan makanan. Ya. Kemudian contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, coba perhatikan. Itu ada tulisan apa, anak-anak? Di dalam iklan itu. Dilarang. Dilarang merokok. Dilarang? Dilarang apa? Dilarang? Pola makan sehat Merokok. Pola makan sehat bersusi. Kemudian ada himbauan tentang pola makan hidup sehat. Nah, inilah contoh iklan layanan masyarakat. Tujuannya apa? Supaya kamu tidak melakukan yang dilarang merokok, supaya tidak merokok. Kemudian pola makan sehat, anjuran supaya kamu melakukan pola makan sehat. Itu contoh dari iklan. Jadi dari tujuannya iklan tadi ada berapa macam? Ada 2. Apa saja? Komersial. Terus? Layanan Iya, layanan masyarakat atau non komersial ya. Nah, di dalam iklan selain ada gambar, juga ada yang dikatakan slogan. Slogan itu kata-kata singkat. Ya. Itulah tadi anak-anak
kita sudah belajar tentang macam-macam iklan dan belajar tentang organ pernapasan, organ pencernaan pada hewan. Nanti yang tadi sudah menjawab tidak usah mengerjakan tugas yang di-share di grup ya. Di linknya suwe enggak usah ya. Nanti yang sudah menjawab tadi tinggal mengerjakan LKS. Sudah ya, Siapa tadi yang sudah menjawab? Nanti di-share di grup sama Bu Sur siapa-siapa yang tidak mengerjakan tugas di link tadi ya. Sudah? Bu Sur akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tidak bisa menjawab seperti Fadli, Bintang, Atika nanti tugasnya dikerjakan di buku tulis ya. Di linknya nanti dibuka ada tugas di bawahnya. Dah, selamat belajar.